Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, pada video ini saya akan membahas tentang RPP berdiferensiasi. RPP ini saya buat RPP daring. Sebelum itu, pembelajaran diferensiasi itu apa? Jadi sini untuk pembelajaran diferensiasi, serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru berorientasi kepada kebutuhan murid. Nah ini, kita lihat kebutuhan murid. Jadi keputusan-keputusan yang terkait itu pertama lingkungan belajar, tujuan pembelajaran, penilaian, kebutuhan belajar, manajemen kelas. Ini ya, kebutuhan belajar yang paling penting. Lanjut ke RPP berdiferensiasi, RPP jarak jauh, daring ya. Untuk awal satuan pendidikan sampai pembelajaran ini masih sama seperti RPP yang sudah kita buat selama ini sebelum mengajar. Di sini saya menggunakan kelas 5 semester 2 harusnya. 5 semester 2. Tema lingkungan sahabat kita. Subtemanya manusia dan lingkungan, subtema 1. Mata pembelajarannya di sini mata pelajaran yang terkait adalah mata pelajaran bahasa Indonesia dan pelajaran IPA. Ini pembelajaran yang pertama. Masih sama dengan RPP yang sebelumnya, yang sudah-sudah. Untuk tujuan pembelajaran, di sini kita tinggal melihat pada buku pegangan guru dan sudah ada langkah-langkahnya di sini. Masih sama. Untuk sumber belajar pun masih sama karena ini RPP daring. Jadi saya menggunakan aplikasi Google Meet atau WhatsApp. Lalu yang kedua itu buku panduan. Lalu buku murid tematik, ini masih sama ya. Perbedaannya untuk RPP yang biasa kita buat atau yang biasa kita lihat sehari-hari dengan RPP berdiferensiasi ini terletak pada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran pun perbedaannya ada di kegiatan inti. Untuk pendahuluan sama seperti yang lama, RPP yang lama, kita tinggal sesuaikan saja sesuai kebutuhan. Di sini contohnya guru memulai dengan kegiatan rutin membuka kelas dengan berupa salam, berdoa dan sebagainya. Lalu pesan-pesan harian. Lalu guru menyampaikan tujuan pembelajaran, lalu guru menyampaikan kesepakatan kelas online. Nah, di sini karena RPP online, jadi saya buat di sini kesepakatan kelas pun online. Lalu kegiatan inti, nah di sini meminta murid untuk yang pertama mengamati gambar yang terdapat pada halaman 1 buku siswa. Lalu yang kedua itu mengidentifikasi berbagai kondisi lingkungan pada gambar. Yang ketiga membaca teks berjudul Demi Air Bersih Warga Waborobo Rela Berjalan Sejauh 15 km. Yang keempat ini menuliskan peristiwa-peristiwa yang terdapat pada teks dalam bentuk peta pikiran. Perbedaannya di sini. Untuk murid yang belum bisa membaca menulis dengan lancar, guru akan melakukan bimbingan individu atau meminta orang tua membantu melatih murid tersebut mengenai isi teks. Guru akan membagikan beberapa strategi yang dapat diterapkan oleh orang tua di rumah. Jadi di sini guru melakukan diferensiasi proses. Diferensiasi proses itu, nah ini contohnya. Sini ya maksudnya. Jadi diferensiasi proses. Nah di sini. Strategi ini guru mempersiapkan bagaimana murid memahami informasi, kesiapan belajar individu atau kelompok. Dan yang terakhir adalah beberapa banyak bantuan dari guru untuk murid dengan bentuk pertanyaan pemandu. Nah, ini dinamakan diferensiasi proses. Lanjut ke RPP. Nah, di sini. Oh iya, karena di sini ada murid saya yang belum bisa lancar ya, belum bisa lancar dalam membaca menulis. Jadi di sini saya menggunakan diferensiasi proses. Nah, lalu yang kedua di sini ada murid yang tidak bisa mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Google Meet. Guru akan mengirimkan hasil pembelajaran berupa video yang sudah direkam oleh guru. Terus selanjutnya sebagai produk ini hasil ya. Sebagai produk pembelajaran, hasil pembelajaran itu murid kemudian diminta untuk membuat peta pikiran tentang manfaat air bagi manusia, hewan dan tanaman dengan baik. Jadi di sini guru melakukan diferensiasi produk, melakukan hasil. Jadi diferensiasi produk ini adalah tagihan. Tagihan apa yang kita harapkan dari murid? Hasil pekerjaan murid yang ditujukan kepada guru berupa berbentuk karangan, berbentuk hasil tes, berpresentasi diskusi, pertunjukan, pidato, rekaman, dan diagram. Jadi untuk diferensiasi, untuk pembelajaran diferensiasi, untuk hasil
atau tagihan yang kita harapkan dari murid. Jadi tugas-tugas ya. Jadi misalnya tugas pada pembelajaran diferensiasi ini bisa berbeda. Sebelum kita melakukan membuat RPP, kita harus membuat pemetaannya dahulu. Pemetaan, nah ini contoh pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan minat tujuan pembelajaran. Jadi ada 3 di sini. Kalau misalnya di sini tabel yang pertama, pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan minat. Nah, jadi di sini misalnya minatnya itu olahraga, kesenian, sama sains. Nah, di sini untuk hasilnya produk di sini. Untuk produk ini untuk tugasnya nanti bisa berupa membuat tulisan prosedur tentang bagaimana cara menggiring bola dalam permainan sepak bola. Lalu dalam keseniannya membuat prosedur tentang bagaimana cara membuat rumah-rumahan dari stik es krim. Lalu dalam sains membuat tulisan prosedurnya tentang bagaimana cara membuat rangkaian listrik paralel seri. Membuat tulisan ya. Di sini intinya membuat tulisan. Ini contoh ya. Nah, di sini dalam contoh di atas, guru mendiferensiasi pembelajaran dengan mempertimbangkan perbedaan minat murid. Jadi minatnya beda-beda. Kita membuat pemetaannya dahulu. Nah, terus yang kedua ini berdasarkan kesiapan belajar. Jadi misal di sini tujuan pembelajarannya murid dapat menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan keliling bangun datar. Nah, jadi matematika ya. Murid telah memahami konsep dapat melakukan operasi hitung perkalian dasar. Nah, kalau ini memahami tapi belum lancar. Lalu yang ini belum sama sekali. Jadi apa yang kita lakukan? Nah, di sini prosesnya murid diminta mengerjakan soal tantangan yang mengaplikasikan konsep keliling dalam kehidupan sehari-hari. Murid akan diminta untuk bekerja secara mandiri dan saling memeriksa pekerjaan masing-masing. Nah, kalau yang udah bisa tapi masih belum lancar, jadi di sini prosesnya. Murid menggunakan bantuan benda-benda konkret untuk menghitung keliling bangun datar, misalnya menggunakan stik es krim. Jika mengalami kesulitan, murid diminta menerapkan strategi three for me, bertanya kepada 3 teman sebelum bertanya langsung kepada guru. Jadi guru akan sesekali datang ke kelompok ini untuk memastikan tidak ada miskonsepsi. Nah, terus yang belum paham sama sekali tentang pembelajaran matematika tadi yang berkaitan dengan keliling bangun datar. Jadi prosesnya ini murid akan mendapatkan pembelajaran eksplisit tentang konsep keliling. Guru akan memberikan scaffolding dalam proses ini. Nah, di sini contohnya guru mendiferensiasi pembelajaran dengan mempertimbangkan kesiapan belajar murid. Nah, yang terakhir ini pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan profil belajar murid. Nah, berdasarkan profil belajar murid, di sini ada visual, auditori, sama kinestetik. Ya, jadi untuk profil belajar murid untuk kinestetik, di sini guru membuat beberapa sudut belajar yang display, yang ditempel dan di tempat-tempat berbeda untuk memberikan kesempatan murid yang bergerak saat mengakses informasi. Ya, di sini yang seperti kita ketahui untuk gaya belajar murid di sini visual berarti kan melihat. Lalu auditori ini mendengarkan. Nah, lalu ini lebih suka ke praktek yang nggak bisa diem untuk belajarnya. Jadi belajarnya ini tidak hanya cukup dengan membaca. Jadi dibutuhkan seperti praktek, jadi bergerak ke sana ke sini. Nah, ini tipe profil belajar murid yang bertipe kinestetik. Nah, kalau visual ini kan berupa gambar. Lalu auditori ini berupa seperti rekaman audio. Ya, lalu di sini prosesnya. Kalau tadi ya, ya prosesnya saat menjelaskan guru menggunakan banyak gambar atau alat bantu visual. Lalu yang apa tadi, auditori ini guru menyediakan kesempatan bagi murid untuk mengakses sumber belajar yang dapat didengar murid secara lisan. Nah, lalu yang ini tadi udah jelasin. Jadi contoh di atas, guru mendiferensiasi pembelajaran dengan mempertimbangkan perbedaan gaya belajar. Lanjut ke RPP ya. Ya, sebagai produk pembelajaran, murid kemudian diminta untuk membuat peta pikiran tentang manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman dengan baik. Guru melakukan diferensiasi produk yang berdasarkan kesiapan. Itu yang tadi sudah saya jelaskan di sini. Selanjutnya, murid yang sudah bisa menulis akan menjelaskan dalam bentuk tulisan. Jadi kalau murid yang tidak bisa menggunakan aplikasi Google Meet, produknya sama ya, yaitu menjelaskan dalam bentuk tulisan. Karena
sudah dikirimkan proses belajar mengajarnya lewat video yang sudah direkam oleh guru. Lalu di sini murid yang belum bisa membaca menulis dengan lancar boleh menjelaskan dalam bentuk gambar yang dikirimkan oleh guru dan kemudian menjelaskannya secara lisan melalui video. Lalu murid yang dapat mengirimkan pekerjaan kepada guru melalui aplikasi WhatsApp. Pekerjaan tertulis murid dapat difoto dan penjelasan lisan dapat direkam melalui fungsi rekaman suara atau audio. Nah, untuk kegiatan inti ini ketika kita sudah membuat pemetaan kebutuhan murid. Nah, di sini kita dapat melakukan pembuatan RPP. Nah, untuk kegiatan penutup di sini masih sama ya. Sama seperti yang sudah-sudah, guru memberikan umpan balik pada murid, lalu guru menutup pembelajaran sesuai dengan prosedur rutin ya, seperti salam, terima kasih, doa dan sebagainya. Nah, lanjut ke penilaian. Penilaian di sini, penilaian sikapnya observasi terhadap sikap komitmen murid dalam menyerahkan atau mengirimkan tugas. Lalu pengetahuan, menunjukkan pengetahuan tentang peta pikiran tentang manfaat air. Lalu keterampilannya mendemonstrasikan menjelaskan pada konsep yang ada pada rekaman suara atau video. Lalu untuk strategi dan alat penilaian sikap. Ya. Untuk penilaian sikap strateginya observasi, alatnya catatan anekdot. Nah, untuk di sini rentang nilainya saya buat 0 sampai 4. Nah, di sini misal nama muridnya, saya sudah buat tabel, muridnya siapa di sini. Lalu tanggalnya tanggal berapa mereka mengumpulkan, catatan sikapnya itu murid akan mendapatkan nilai 4 jika menjelaskan tugas secara lisan. Lalu untuk murid yang mendapatkan nilai 3 itu jika menjelaskan tugasnya tidak lancar. Lalu yang ketika murid mendapatkan nilai 0, murid tidak dapat mendapatkan nilai jika tidak mengumpulkan tugas. Nah, jadi yang tidak mengumpulkan tugas 0. Ini 3 dan yang ini 4. Lalu penilaian pengetahuan dan keterampilan. Strateginya menggunakan unjuk kerja, alatnya checklist. Nah, di sini indikatornya pengetahuan, menunjukkan pengetahuan tentang manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman. Nah, di sini checklistnya tercapai, berkembang, baru mulai terlihat. Nah, di sini ada catatan. Nah, lalu untuk keterampilan menulisnya, struktur kalimatnya seperti apa, lalu kosakatanya, serta kreativitas. Apa sudah tercapai, apa berkembang, atau baru mulai terlihat. Nah, catatan di sini untuk keterampilan menulis, catatan tambahan terkait diferensiasi. Ya, sampai sini penjelasan dari video yang saya buat untuk RPP berdiferensiasi. Jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan ke kolom komentar kali ya. Ya, ditanyakan di kolom komentar, nanti insya Allah akan saya jawab. Lalu untuk artikel pembelajaran berdiferensiasi, nanti saya akan kirimkan linknya, link blog saya di deskripsi ini. Ya, mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.